Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Miftahil babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutaladimain bidawami mulkillah amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqal qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Faqala aydan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat al-ayah. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-bakhil alladhi dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Hadirin rahimakumullah. Sebelum kita memulai kegiatan pengajian kita pada pagi hari ini, mari sama kita awali pengajian kita dengan berdoa, membaca suratul Fatihah. Kita niatkan agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah dan taufik sehingga kita bisa terus belajar ilmu agama, membekali diri kita dengan pemahaman agama. Kemudian juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari bermanfaat untuk diri kita serta dapat kita amalkan dalam keseharian kita sebagai bentuk pengamalan atas ilmu yang kita dapat. Untuk itu, mari sama kita membaca surat Al-Fatihah juga. Kita niatkan untuk semua guru-guru kita yang telah mendahului kita, untuk semua kerabat orang tua kita, dan juga untuk semua pengarang yang kitabnya kita baca di masjid ini. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaq an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Kemarin sampai nomor berapa? Nomor 11 ya, halaman 3. Ya, halaman 3. Baik, hadirin rahimakumullah, segenap remaja Masjid At-Thayyibah ya Rais Mata. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu bertatap muka dalam kegiatan rutin kita. Di setiap Ahad pagi, setiap pekannya kita bertemu, kita belajar agama, kita mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan agama kita, baik fikih, Quran, sirah nabawiyah, dan juga tentang syama'il Muhammadiyah ya, tentang perangai ya, keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pekan lalu saya tidak bisa hadir karena memang saya sudah sempat mengatakan ya kepada yang menghubungi kalau saya itu
hanya bisa di pekan awal setiap bulannya. Ya, jadi kalau pekan dimundur pekan kedua, ketiga, dan keempat, ya mohon maaf saya tidak bisa hadir karena memang sudah ada agenda di tempat lain ya. Jadi saya bisa memang hanya di pekan pertama karena pekan kedua sudah ada jadwal juga bulanan di pekan kedua, sehingga tidak bisa. Ya mohon maaf, itulah keadaannya karena memang waktunya yang memang terbatas gitu ya. Tetapi alhamdulillah pada bulan hari ini, pada bulan ini ya, ini diadakan di awal bulan ini, awal Desember ini ya. Awal Desember ini di awal bulan tetapi di akhir tahun ya Masehi. Dan kalau hitungan Hijriyah beberapa bulan lagi kita akan masuk Ramadan ini. Ya, bau-bau Ramadannya sudah mulai tercium. Ya, sekitar 3 bulan lagi kita sudah masuk Ramadan. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita ya untuk bisa kembali merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Ya, karena memang Ramadan ini adalah bulan yang kita tunggu-tunggu tuh ya. Suasana Ramadannya itulah yang membuat kita kangen ya akan ibadah di dalamnya, limpahan karunia yang Allah berikan cukup banyak. Dan itu adalah bulan taubat. Ya, memang mungkin selama keseharian, wabil khusus saya, ya kita banyak khilafnya, maka Ramadan nanti kita jadikan untuk syahrul taubah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masuklah kita pada pembahasan yang ke-11. Masih dalam kitab Bidayatul Usul fi Tafdhilir Rasul. Ya, kitab yang membahas khusus tentang keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal yang memang wajib kita ketahui sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu tahu akan keistimewaan beliau, ya, akan keutamaan beliau, sehingga kita ini tidak sibuk lagi mencari idola-idola yang lain. Ya, kita tidak salah dalam mengidolakan seseorang gitu ya. Nah, pada penjelasan yang berikutnya, wa minha nomor 11 ya, nanti karena ini kitabnya tipis ya, tinggal 2 lembar lagi, 2,5 lembar habis. Nanti kalau hatam kita lanjutkan, kita ganti kitab ini ya. Saya pengen ini setelah hatam ini ya kita ganti kitab khusus tentang masalah akhlak ini. Ya, ada akhlak lil banin, itu tuh cukup tipis ya, tetapi maknanya dalam itu. Nanti bagus kita baca itu. Karena skup sasarannya, objek kajiannya ini kan remaja-remaja ya. Itu bagaimana saat ini remaja, Masya Allah kalau saya lihat itu ya, di berbagai macam sosial media ya, kita lihat degradasi moral yang begitu berat ya. Nanti boleh itu kajian-kajian akhlak ya, untuk membenahi akhlak kita semua ya. Setelah bahas tentang keistimewaan Rasul, kita masuk ke akhlak, itu bagus. Kenapa? Karena memang Rasulullah itu diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, kata Nabi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Nabi. Kemudian kata Nabi juga, innama bu'istu mu'alliman. Aku ini diutus ke muka bumi ini untuk menjadi guru, untuk menjadi pendidik. Apa yang dididik oleh Nabi ya akhlak gitu ya. Maka itu nanti perlu kajian akhlak ya. Terlebih saat ini memang tantangan remaja ini akhlak ya, bukan pada perkara intelektual gitu ya. Ya, muskilatunal yaum akhlakiyah laisat akliyah. Di permasalahan umat saat ini adalah permasalahan akhlak gitu, bukan pada permasalahan IQ ya. Sekarang sudah ada chat GPT untuk bikin makalah, udah gampang banget ya. Udah ada AI, artificial intelligence ya. Itu sudah sangat banyak tools ya yang mempermudah manusia. Tetapi dengan adanya tools tadi dan berbagai macam perkembangan teknologi ya, membawa dampak negatif ya, diantaranya terjadi degradasi moral itu ya. Nah, itu demikian nanti ya, kalau selesai kita bahas kitab ini
Ya, kita akan bahas ya kalau memang masih berlanjut kegiatan pengajian dengan saya, kita akan masuk ke akhlak, kita bahas kitab-kitab akhlak gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu wajada fi mu'jizatihi ma huwa azhar fil i'jaz min mu'jizati ghairihi katafjiril ma baina asabi'ihi fa innahu ablagh fi khirqatil 'adati min tafjirihi minal hajar. Ya, lianna jinsul ahjari bima yatafajjaru minhul ma wa kanat mu'jizatuhu bi infijaril ma'i min baini asabi'i ablagh min infijaril hajar li Musa alaihi salam. Nah, bahwasanya setiap para nabi ya rekan-rekan sekalian itu punya mukjizat ya, ya, i'jaz. Ya, mukjizat ini adalah untuk melemahkan orang-orang yang memang menafikan ataupun tidak mempercayai bahwa sosok nabi itu adalah nabi. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan setiap nabi itu mukjizat. Khusus untuk nabi itu mukjizat. Nah, kalau orang-orang soleh itu bukan mukjizat, itu karomah. Ya, kemuliaan yang Allah berikan. Tapi ada orang yang memang dia nggak soleh, ya, mohon maaf, semisal dukun, ya, tapi dia bisa berbuat sesuatu yang memang di luar akal manusia, ya, dia bisa, ya, bertindaklah yang memang kharikul adah di luar batas nalar kita. Nah, itu bukan karomah, tapi itu namanya istidraj. Ya, jadi antum jangan merasa bangga, wah, orang ini hebat. Ya, bisa menghilang gitu ya. Oh, orang ini hebat. Ya, bisa melawan makhluk halus gitu ya. Antum jangan merasa bangga dulu, ya, atau antum jangan merasa takjub dulu, ya. Kalau dia orang yang tidak pernah ibadah, itu bukan karomah tapi istidraj. Apa istidraj itu? Ya, penguluran dari Allah, ya, sama dengan halnya orang-orang non muslim yang memang nggak pernah sholat tapi rezekinya lancar, badannya sehat, ya. Apakah itu karomah? Bukan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, tapi itu istidraj. Keadaan yang memang dia bisa berbuat, tetapi dengan keadaan itu dia makin terlena, akhirnya makin lama makin jauh daripada Allah, gitu ya. Itu istidraj namanya, ya. Jadi keadaan yang memang dia diulur terus, seakan-akan dia itu hebat, ya, seakan-akan doanya makbul terus, kuat, tetapi hakikatnya Allah membiarkan dia makin jauh. Nah, itu perlu dipahami itu. Jadi antum jangan merasa kok dia hebat ya begini, kok dia itu bukan kemuliaan yang Allah berikan kepada dirinya. Justru dengan itu dia makin jauh dari Allah, ya, diulur terus. Nah, setiap para nabi itu mempunyai mukjizat, ya. Ada mukjizat al-basyariyah yang berkaitan dengan anggota tubuhnya, ada mukjizat yang berkaitan dengan fenomena alam, ya, seperti halnya terbelahnya bulan, ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya dapat membelah lautan. Nabi Ibrahim yang memang sifat api yang awalnya panas bisa menjadi dingin, gitu ya. Itu mukjizat yang berkaitan dengan fenomena alam. Tapi juga ada mukjizat yang berkaitan dengan diri sendiri, ya, fisiknya, ya, basyariyahnya, personalnya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan mukjizat oleh Allah, ya, dengan berbagai macam mukjizat tadi, ya, ya. Tetapi di sini dijelaskan annahu wajada fi mu'jizatihi ma huwa azhar fil i'jaz min mu'jizati ghairihi. Bahwasanya mukjizat Nabi Muhammad itu melebihi mukjizat nabi-nabi yang lain. Ya, paham ya? Jadi mukjizat Nabi Muhammad itu lebih hebat daripada mukjizat para nabi-nabi yang lain.
Tuh. Nabi yang lain punya mukjizat, tetapi mukjizat Rasul, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih azhar, lebih jelas, ya bahkan lebih kuat min mu'jizat ghairih, daripada mukjizat nabi-nabi yang lain. Ya, contohnya apa? Katafjiril ma min baini asabihi. Ya, seperti halnya Nabi Muhammad dapat memancarkan apa tuh mukjizat Nabi? Di antaranya memancarkan air dari selak-selak jari beliau. Tuh ya, katafjiril ma'i min baini asabihi. Jadi Nabi Muhammad, mukjizat beliau itu dapat memancarkan air-air daripada sela-sela jarinya, ya, daripada sela-sela jari beliau. Fa innahu ablagh, ya, fi hirqatil adah, dan itu jauh, ya, artinya memecah lebih jelas, ya, fi hirqatil adati min tafjirihi minal hajar, ya, itu lebih lebih dahsyat daripada memecah batu, ya melobangi batu, di mana batu itu, ya, keluar dari batu itu apa? Air. Ada nggak mukjizat Nabi yang mengeluarkan air dari batu? Ada, itu ya. Ya. Kenapa? Karena memang kalau air keluar dari batu itu tidak terlalu hebat, ya, tidak terlalu hebat itu mengeluarkan air dari batu. Kenapa? Li'anna jinsul ahjar mimma yatafajjaru minhul ma', karena memang jenisnya batu itulah yang memang umumnya air itu terpancar dari batu. Kan mata air itu kan dari bawah juga. Kadang-kadang dari sela-sela batu itu keluar air. Itu artinya kalau ada mukjizat yang memang mengeluarkan air dari batu, itu tidak seberapa keren gitu ya, ketimbang mengeluarkan air daripada sela-sela jari, gitu ya. Kenapa? Karena kalau dari batu, ya memang dasarnya air itu keluarnya juga dari batu, dari sela-sela batu mata airnya, ya. Tapi wakanat mukjizatuhu, akan tetapi mukjizat Nabi Muhammad bin fijaril ma' min baini asabihi, ya. Tetapi mukjizat Nabi Muhammad itu di mana beliau mampu mengeluarkan air daripada sela-sela jari. Nah ini ya lebih dahsyat, ya, daripada mengeluarkan air dari batu-batu, ya, memancarkan air daripada batu-batu. Siapa itu mukjizatnya? Li Musa alaihissalam, ya, ini mukjizat Nabi Musa alaihissalam, ya, mukjizat Nabi Musa alaihissalam, ya. Nah, kalau Nabi Muhammad, mukjizat beliau itu lebih dahsyat lagi. Wa minha, dan ada juga anna Isa alaihi salam abra'al akmah ma'a baqa'i ainaihi fi muqarriha, ya. Ada mukjizat yang kedua, itu adalah mukjizat Nabi Isa alaihi salam itu dapat menyembuhkan orang buta. Pernah dengar enggak? Ya, mukjizat Nabi Musa itu dapat menyembuhkan orang yang buta. Orang yang buta bisa kembali melihat. Ya, itu mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Ya, yang dimana matanya itu hanya buta, tetapi matanya tetap berada di posisi matanya. Ya, hanya matanya buta, kemudian disembuhkan oleh Nabi Isa alaihissalam, tapi matanya tetap berada di matanya. Tetapi tidak dengan Rasulullah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raddal aina, mengembalikan bola mata yang udah keluar dari tempatnya. Masya Allah tuh. Ba'da an salat alal khaddi, di mana bola matanya itu keluar dan sudah berada di luar mata, nempel di pipi. Coba ya. Jadi saat itu ada terjadi peperangan, ya. Kemudian ada seseorang yang memang bola matanya itu kena anak panah, dan bola matanya sampai keluar nempel di pipinya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dikembalikan lagi tuh mata,
dimasukkan lagi, dia bisa melihat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kerenan mana tuh? Ya, menyembuhkan orang buta atau memang matanya udah buta, udah gitu bola matanya keluar lagi. Sampai pipinya nempel tuh apa namanya ngegantung tuh bola mata. Ya, nah itu lebih keren, artinya lebih dahsyat, lebih hebat mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketimbang mukjizat Nabi Allah Isa. Ya, kalau orang buta saat ini mungkin ya dengan teknologi dokter bisa menyembuhkannya. Yang awalnya tidak bisa melihat mungkin bisa melihat dengan berbagai macam kecanggihan teknologi. Tetapi Rasulullah ya tidak ada orang yang memang bola matanya keluar di luar tempatnya, diambil lagi dimasukin bisa ngelihat. Ya, itu mukjizat. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak terjadi pada nabi-nabi yang lain. Ya, nabi-nabi yang lain nggak punya tuh. Ya, mukjizat sekeren itu. Ya. Di mana mukjizat Nabi Muhammad itu lebih ablag ya, lebih azhar, lebih jelas ya daripada mukjizat nabi-nabi yang lain. Ya. Lalu yang ke-13 ya. Kita masuk yang ke-13. Wa minha, dan di antara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annal amwata alladzina ahyahum minal kufri bil imani aktsara adadan mimman ahyahum Isa hayatal abdan. Ya, wa sayati bayanu hayatul imani wa hayatil abdan. Masih berkaitan dengan masalah mukjizat, ya, masih berkaitan dengan masalah mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi yang pertama memancarkan air dari sela-sela jari, kemudian yang kedua menyembuhkan orang yang matanya keluar daripada tempatnya. Nah, yang ketiga bahwa Nabi Isa alaihissalam itu punya mukjizat, diantaranya bisa menghidupkan orang yang sudah mati atau sudah wafat, gitu ya. Nah, Rasulullah pun demikian bisa, ya. Tetapi di sini diterangkan bahwa annal amwatal ladzina ahyahum minal kufri bil imani aktsaru adadan mimman ahyahum Isa hayatal abdan. Yang artinya bahwasanya orang-orang yang mati alladzina ahyahum, yang dihidupkan akan mereka daripada kafirnya, ya, mil imani dengan iman, aktsara adadan, itu jumlahnya lebih banyak, mimman ahyahum Isa hayatal abadan, daripada menghidupkannya Nabi Isa akan kehidupan badan yang fisik. Maknanya begini, bahwa Nabi Muhammad menghidupkan orang setelah kafirnya dan dia menjadi seorang yang beriman, itu jumlahnya lebih banyak daripada menghidupkannya Nabi Isa, orang yang udah mati lalu dihidupkan secara fisiknya, dia hidup lagi. Paham ya? Nah, artinya bahwa yang dikatakan mati itu adalah bukan hanya dia hilangnya ruh ya dari fisiknya. Ya, jadi mati itu bukan hanya hilang terpisahnya roh dari jasad, tetapi yang dikatakan mati itu adalah ketidakadaan iman di dalam fisik seseorang, itu juga bisa dikatakan mati. Ya, jadi makna mati ini luas, rekan-rekan sekalian. Nah, ini yang kita khawatirkan. Ya, orang fisiknya hidup tapi tidak ada keimanan, maka hakikatnya dia adalah seorang mayat, gitu ya. Makanya orang yang bodoh pun itu dikatakan mayat, ya. Itu lebih ekstrim lagi ya. Ya, artinya orang yang
tidak mau mengaji, orang yang tidak mau mempelajari ilmu agama, ya, fa'ajsamuhum qoblal mauti kuburun. Ada ulama mengatakan tuh, maka jasad-jasad mereka sebelum mereka mati itu adalah kuburan untuk dirinya. Ya, ada orang nggak mau ngaji, Allah kasih dia kenikmatan fisik, badan sehat. Nah, kata ulama, maka jasad dan fisik mereka sebelum mereka mati itu adalah kuburan untuk dirinya. Kenapa ya? Karena fisiknya nggak dipakai untuk ngaji, untuk hadir kajian kayak gini. Nah, mana yang lain di sini bahwa yang disebut dengan mati itu bukan hanya terpisahnya ruh dari jasad kalau kita pahami redaksi teks ini gitu ya. Orang yang memang tidak ada iman di dalam jasadnya, hakikatnya mereka mayat. Gitu ya. Hakikatnya mereka udah mati. Ya apa yang bermanfaat untuk dia lakukan nggak ada. Ya, kalau orang yang tidak ada iman, tidak ada Islam di dalam ruhnya, di dalam badannya, apa yang ia lakukan ya tidak diganjar pahala oleh Allah. Ya, kan syarat diterimanya amal ibadah apa? Iman dulu. Setelah iman baru terpenuhi syarat dan rukunnya atau sahnya. Makanya dalam agama kita yang perlu pertama kali diajarkan itu adalah akidah. Awwalu wajibin alal insan ma'rifatul ilah bistiqan. Ya, yang pertama kali wajib dipelajari oleh setiap manusia adalah bagaimana ia mengenal Tuhannya dengan yakin. Gitu. Bagaimana dia mau ibadah kalau sama Allah aja nggak kenal, gitu ya. Nah demikian juga jasadnya tanpa ada keimanan ya hakikatnya dia sudah mati. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah. A'maluhu mardud. Ya, karena tanpa ada ilmu, tanpa ada iman. Nah di sini bahwa Nabi Muhammad SAW itu jauh lebih banyak menghidupkan orang setelah matinya, ya artinya banyak Nabi Muhammad mengislamkan seseorang yang awalnya ia mati tanpa keimanan lalu dia hidup dengan iman Islamnya. Coba bayangkan, ya dari mulai zaman Nabi Muhammad sampai dengan sekarang berapa banyak jutaan bahkan mungkin miliaran orang yang memang memeluk Islam dengan sebab siapa? Nabi Muhammad. Makanya ada redaksi zikir kan, Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdhala ya jazan an ummati gitu ya. Kalau tidak salah redaksinya begitu ya. Jadi semua pahala orang yang masuk Islam dengan sebab Nabi itu bermuara ke Nabi gitu ya. Ya afdhala jazaan ummati gitu ya. Nah, artinya di sini bahwa jumlah menghidupkan seseorang jumlah menghidupkannya orang setelah mati itu lebih banyak Nabi Muhammad ketimbang Nabi Isa alaihissalam. Ya, kalau Nabi Isa menghidupkan orang yang mati bisa hidup lagi paling jumlahnya nggak seberapa banyak. Tetapi Nabi Muhammad dapat menghidupkan orang setelah matinya, kemudian dia bisa menjadi Islam dan beriman itu jumlahnya aksar, adadan. Lebih banyak jumlahnya ketimbang menghidupkannya Nabi Isa, orang yang sudah mati lalu secara fisik dia hidup kembali. Nah, inilah yang disebut dengan ya keistimewaan ya, fadilah atau maziyah ya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut ya. Minimal satu halaman kita baca ini ya, pertemuan ketiga. Wa minha dan ke-14 ya. Yang ke-14 Anallaha ta'ala yaktubu likulli nabiyyin minal malaikati minal ajri bi qadri a'mali ummatihi wa ahwaliha wa aqwaliha wa ummatuhu syatru ahlil jannah wa qad akhbarallahu ta'ala anna ummatahu khairu ummatin ukhrijat linnas wa innama kanu khairul lima tasafu bihi minal ma'arif wal ahwal wal aqwal wal a'mal fama min ma'rifatin wala halatin wala ibadatin wala maqalatin wala syai'in mimma yatagarrabu bihi ila Allah azza wa jalla mimma dalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da'a ilaihi illa
wa lahu ajrun min amali bihi ila yaumil qiyamah wa la yablugh ahadun minal anbiya ila hadhil martabah wa qad jaa fil hadis al khalqu iyalullah wa ahabbuhum ilahi anfa'uhum li iyalih. Nah, bahwasanya bahwasanya Allah menulis likulli nabiyyin, tiap-tiap nabi daripada nabi-nabi yang ada, minal ajri, daripada pahala, biqadri a'mali ummatihi, dengan seukuran amal-amal umatnya, wa ahwaliha, dan keadaan umatnya, wa aqwaliha, dan perkataan umatnya. Ya, jadi nabi itu diberikan pahala oleh Allah ya sebatas atau seukuran daripada amal-amal umatnya. Ya, wa ummatuhu, dan umatnya Nabi Muhammad SAW nanti di surga itu syatru ahlil jannah. Masya Allah. Jadi surga nanti setengah penghuninya itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Beruntung kita. Ya, jadi surga nanti itu setengahnya penghuninya itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Sisanya baru untuk umat-umat nabi-nabi yang lain. Artinya apa ya? Balasan ganjaran pahala yang Nabi Muhammad terima itu lebih banyak daripada umat-umat nabi yang lain. Kenapa? Karena setengah daripada surga itu isinya umat nabi. Ya, mudah-mudahan kita termasuk bagian yang setengah ini. Ya, asal kita jaga keimanan kita, kita jaga akhlak kita jaga i'tikad kita, dan kita jaga ibadah kita sesuai dari apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ya, karena jamaah sekalian, rekan-rekan sekalian, sekarang ini akhir zaman banyak sekali bermunculan pemahaman-pemahaman yang keluar daripada i'tikad Nabi. Ya, banyak macam-macam lah. Ya, ada orang yang mengaku pernah bertemu malaikat Jibril, banyak. Ada orang yang mengaku dirinya juga nabi yang terakhir, ada. Ya, ada juga orang yang bermacam-macam lah. Ya, pemahaman-pemahaman agamanya, karena akhir zaman apalagi pengaruh sosmed, ya, pengaruh media sosial yang memang semuanya bisa mengakses tanpa adanya filter. Ya, sehingga kadang-kadang itu bagi orang-orang awam ditelan mentah-mentah. Nah, cara kita memfilter bagaimana? Yang ngaji kayak gini nih. Makanya antum nih remaja masjid, ini orang-orang pilihan ini ya. Ya, saya sering mengatakan nih, weekend biasanya liburan, tetapi Anda ngaji. Ya. Ini orang-orang hebat semua ini. Ya, dan ini adalah cara Anda memfilter pemahaman-pemahaman yang Anda dapatkan dari berbagai macam sosmed ya, atau platform digital yang ada. Jadi, oh ini saya waktu ngaji di masjid dapatnya nggak kayak gini nih. Wah, sehingga Anda bisa memfilter, atau paling tidak Anda mengkomparasi, tidak ditelan mentah-mentah dulu ya, Anda teliti dulu. Nah, ini caranya. Nah, semoga kita masuk kepada bagian yang setengahnya ini, karena setengah penghuni surga nanti itu adalah dari umat Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga dalam hal ini ya otomatis pahala Nabi Muhammad pun lebih besar ketimbang nabi-nabi yang lain. Karena apa? Karena setengah daripada umat beliau lah yang masuk surga. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala ya seukuran daripada umatnya. Ya, ternyata umat Nabi Muhammad setengahnya ya penghuni surga. Wallahu alam jumlah penghuni surga ada berapa, yang pasti banyak. Ya, Allah alam bimuradih, Allah yang tahu ya. Tapi ya orang-orang umat Nabi yang masih mempunyai iman ya di hatinya, walaupun maksiatnya banyak, itu masih punya peluang untuk masuk surga. Ya, kita juga, saya juga ya banyak dosanya. Ya, bil khusus saya juga banyak maksiatnya, banyak lupanya, banyak lalainya. Tetapi kita mengandalkan apa? Yang kita andalkan syafaat dari Nabi, pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Karena untuk mengharapkan ibadah kayaknya tidak mampu ibadah kita membeli surganya Allah. Gak mampu dengan ibadah kita ini kita akan masuk surganya Allah, gak mampu. Ya, karena ibadah kita ini ya
sangat-sangat lemah, maka yang kita harapkan ini pertolongan dari Nabi. Inilah yang disebut dengan syafaatul uzma. Ya bagaimana caranya? Ya seperti ini. Kita mempelajari akhlak beliau, kita mempelajari keistimewaan beliau, sehingga kita lebih berupaya untuk lebih dekat dengan beliau, dengan Rasulullah. Walaupun kita tidak hidup di zaman Nabi, ya kita nggak bertemu dengan Nabi, tetapi kita mempunyai kedekatan. Kenapa? Karena kita mempelajari sifat-sifat beliau. Dan kita ini adalah umat yang dirindukan oleh Rasul. Ya, satu ketika Rasulullah bercakap dengan sahabat, ya, aku ini ada satu golongan umat yang aku rindukan, gitu ya. Kata sahabat, kami bukan, ya, tapi mereka lah yang umat yang dirindukan oleh Nabi, yang mereka itu percaya kepadaku, kata Nabi, tapi mereka belum pernah bertemu denganku. Nah ini kita, ya, kita ini umat Nabi, kita percaya akan adanya Nabi Muhammad, sekalipun kita belum bertemu Rasul, tapi kita adalah orang-orang yang percaya akan keberadaan Nabi. Inilah umat-umat yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau sahabat, ya jelas dia hidup bersama Nabi. Ya, Nabi bisa beliau lihat. Kita, nah inilah keimanan, kita mengimani adanya Nabi sekalipun kita tidak hidup di zaman Nabi. Inilah umat yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Maka sering-sering ya kita memperbanyak membaca selawat. Ya. Sering-sering kita banyak membaca salawat, karena salawat ini ya bagian juga daripada cara kita untuk mendekatkan diri kepada Rasul. Kita lanjutkan ya. Fa idza kana sallallahu alaihi wasallam qad nafa'a syata ahli jannah wa ghairuhu minal anbiya innama nafa'a juz'an min ajza'i syatr. Ya, apabila Rasulullah SAW itu telah memberikan manfaat kepada setengah daripada penghuni surga, artinya sebab Rasulullah, ya, penghuni surga itu setengahnya umat Nabi, ya, tapi nabi-nabi yang lain, ya, itu hanya satu bagian daripada bagian-bagian yang setengah, ya, kan itu kan sisanya nabi-nabi yang lain. Kanat manzilatuhu sallallahu alaihi wasallam fil qurbi ala qadri manzilatihi fin nafa. Fama min arifin min ummati illa walahu mislu ajri ma'rifati mudhafan ila ma'arifihi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min zihalin min ummati illa walahu sallallahu alaihi wasallam mislu ajrihi ala halihi madmuman ila ahwalihi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min zimagalin yutagarrabu bihi ila Allah azza wa jalla illa walau sallallahu alaihi wasallam mislu ajri dzalikal qaul madmuman ila maqalatihi wa tablighu risalatihi. Wa ma min amilin min a'malil muqarraba ila Allah azza wa jalla min salatin wa zakatin wa ijkin wa jihadin wa birrin wa ma'rufin wa dzakarin wa sabrin wa 'afwin wa safhin illa walau sallallahu alaihi wasallam mislu ajri amilihi masmuman madmuman ila ajrihi ala a'malih. Wa ma min darajatin aliyah wa martabatin saniyah nalaha ahadun min ummati bi irsyadihi wa dalalatihi illa wa lahu mislu ajriha madmuman ila darajatihi wa martabatihi wa yatada'afu dhalika bi an man da'a min ummatihi ila hudan aw sanna sunnatan hasanatan kana lahu ajri man amila bidzalika ala adadil amilina summa yakunu hadzal mudhaf linnabiyina sallallahu alaihi wasallam li'annahu dalla alaihi wa arsyada ilaihi. Baik, maknanya saya tidak mengartikan secara perkata ya, tetapi intisari daripada teks yang tadi bahwa ada satu hadis ya yang menjadi ikhtisar daripada teks ini yang kita sebut dengan man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Paham ya? Siapa orang yang menunjukkan satu kebaikan kepada seseorang, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengerjakannya. Contoh misalnya, ada satu ya antum ya, misalnya mengajak orang untuk hadir ke kajian hari ini. Anda WA, Anda japri,
akhirnya itu orang dengan sebab Anda ajak dia datang ngaji, ya, maka Anda mendapatkan pahala orang yang Anda ajak ngaji tadi. Sedangkan pahala dia nggak hilang tuh. Ya, itulah yang disebut dengan mandalla ala khairin ya falahu ajri fa'ilihi atau kafa'ilihi. Anda mengajak orang sholat duha, akhirnya dia bisa sholat duha. Berapa banyak pahala sholat duha? Nah, orang yang ngajak itu mendapatkan pahala orang yang berbuat, gitu. Nah, inilah yang disebut. Begitu pula Rasulullah. Ya, betapa banyak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengislamkan seseorang dari mulai zaman Nabi sampai dengan sekarang. Ya, dengan sebab Rasulullah, orang itu mengenal Allah, orang itu melaksanakan sholat tahajud, sholat duha, dan bersedekah dan lain sebagainya. Semua pahalanya itu apa? Bermuara ke siapa tadi? Ke Rasul. Ya, betapa sangat banyaknya pahala Rasulullah sehingga beliau mendapatkan martabah, ya, tingkat kedudukan lebih tinggi ketimbang nabi-nabi yang lain. Dan kita juga mencintai Nabi itu juga bagian daripada cara kita bersyukur, karena dengan sebab Nabi kita bisa merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya akidah Islam, nikmatnya ibadah seperti ini, gitu ya. Nah, sehingga maknanya Rais Mata ini adalah kelompok ataupun kumpulan remaja-remaja yang punya semangat untuk dakwah, ya, punya semangat untuk dakwah. Maka pakailah ini, Anda mandalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi, ya, mislu ajri fa'ilihi, atau kafa'ilihi. Maka ajaklah orang-orang lain untuk ikut ke dalam kebajikan yang ada di sini, program-program baik yang ada di Masjid At-Thayyibah ini, sehingga kalau memang mereka sampai ikut, maka Anda mendapatkan pahalanya juga, ya, Anda mendapatkan pahalanya juga itu, ya, hatta sekalipun memang Anda belum mampu melakukan, ya, misalnya Anda uzur tidak hadir ke kajian, ya, tapi Anda mengajak orang lain hadir, ya, ketidakhadiran Anda karena uzur ataupun dan yang lain halnya. Akhirnya teman yang Anda ajak dia datang, tapi Anda nggak datang karena ada uzur, ya, ada, ya, entah sakit lah ataupun ada acara keluarga yang memang nggak bisa ditinggalkan. Teman Anda datang tuh, teman Anda datang, Anda nggak dapat, tapi Anda dapat pahala ngaji tuh, karena sebab Anda ngajak orang lain untuk hadir. Hatta sekalipun Anda tidak melakukannya, ya, karena ada uzur, atau Anda misalnya mengajak orang lain bersedekah, gitu ya, sehingga Anda mendapatkan itu. Nah, perkaranya adalah orang-orang yang kita ajak, ya, kita juga harus cerdas dalam komunikasi, gitu ya. Jangan seakan-akan kita ini menggurui, gitu ya, atau seakan-akan kita ini memaksa, gitu. Memang pada prinsipnya ibadah perlu dipaksa, tetapi kan ada orang-orang tertentu yang memang pendekatannya harus berbeda. Ada orang-orang dengan yang usianya lebih tua daripada kita, maka pendekatannya harus berbeda juga. Kedepankan sopan santun, walaupun dengan yang lain juga, tetapi lebih, ya, kata Nabi, bukan daripada golonganku, ya, di mana orang yang tua tidak menyayangi yang muda, ataupun yang muda tidak menghormati yang tua. Nah, demikian juga, ya, ketika antum misalnya mengajak orang lain berbuat baik, itu juga dengan adab, dengan etika, dengan komunikasi. Karena kadang-kadang niatnya baik, tapi kalau komunikasinya nggak baik, malah jadi nggak baik, gitu ya. Antum niatnya baik, menegur, tapi menegurnya salah, dengan cara yang salah, akhirnya bisa jadi konflik. Ya, maka tadi perlu, ya, adab, komunikasi. Nah, ini penting. Wali adli hadza, ya, baka Musa alaihissalam lailatul Isra bukaan ghibtah ghabata biha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan sebab ini nih Nabi Musa ini ghibtah, artinya ghibtah itu membicarakan kebaikan. Ya, kalau ghibah itu membicarakan keburukan. Nah, yang dalam Islam yang boleh itu adalah ghibtah.
membicarakan kebaikan orang lain. Yang nggak boleh tuh ghibah. Ya, sekarang ghibah ini majlisnya udah pindah nih ke grup-grup WA, itu kan ghibah kadang-kadang di grup-grup WA ya. Ya di grup-grup apa? eh Macam-macam lah gitu ya. Di media sosialnya gitu kan. Itu ghibah juga itu. Haram itu ghibah. Ya, haram itu ghibah dan dosa ghibah itu Allah belum ampuni sampai Anda minta maaf kepada orang yang Anda gibahi. Wah, itu berat. Ya kenapa? Karena itu berkaitan dengan hak seseorang. Makanya lebih susah berdosa dengan manusia ketimbang dengan Allah. Ya kalau kita punya salah sama Allah, kita cukup taubat, kita minta ampun, istighfar, insya Allah Allah ampuni jika kita tidak mengulangi. Tapi kalau kita punya salah sama orang, di mana orang itu kan tidak tidak semuanya untuk menerima kesalahan kita. Kadang-kadang dia memaafkannya saja sulit gitu ya. Ya makanya jangan sampai kita berbuat zolim sama orang, jangan sampai kita ya menggibahi seseorang, walaupun kadang-kadang gibah ini nggak sengaja kita ngomongin orang, ya nggak sengaja kita ngomongin orang, akhirnya kita bergibah. Nah, Nabi Musa itu pernah ghibtoh membicarakan kebaikan Nabi sampai akhirnya beliau pengen, ya Nabi Musa ini iri, ya. Kenapa iri? Karena beliau ini pengen jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Nabi aja iri tuh pengen jadi umat Nabi Muhammad. Ya, kita ini kadang-kadang nggak merasa bersyukur jadi umat Nabi. Nabi Musa aja tuh iri pengen jadi umat. Kenapa? Karena begitu banyak keistimewaan yang didapatkan ya oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara umur oke, kuantitas kita tidak seberapa banyak ketimbang umat-umat terdahulu. Tetapi ya, secara lipatan-lipatan pahalanya kita banyak. Ya, banyak hadis-hadis yang membicarakan tentang lipatan-lipatan pahala ya. Lipatan-lipatan pahala yang Allah berikan bagi orang yang beribadah. Contoh seperti halnya apa tuh? Lailatul Qadar. Ya khairun min alfi syahr. Ya orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar maka dia mendapatkan pahala ibadah ya seakan-akan dia beribadah kurang lebih selama 80 tahun lah kurang lebih. Nah kalau seandainya 2 tahun aja dia dapat tuh berarti 160 tahun itu full ibadah. Banyak keistimewaan tuh. Makanya khasaisul ummah Muhammadiyah itu keistimewaan umat Nabi Muhammad. Sehingga nabi-nabi yang lain bukan iri dengan Nabi Muhammad, iri dengan umatnya Nabi Muhammad dan pengen jadi umat Nabi Muhammad karena mendapatkan keistimewaan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad itu menjadi istimewa karena sebab Nabi. Ya, apa kita lihat Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal itu menjadi mulia karena sebab ada lahirnya Nabi. Kita nih umat Nabi Muhammad adalah umat yang mulia. Kenapa? Karena umatnya Nabi. Ya, bangsa Arab ini adalah bangsa yang mulia di antara bangsa-bangsa yang lain. Ya, karena dari bangsa Arab lahirlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu demikian. Maka kita beruntung dan bersyukur. Ya, kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya rasa cukup sampai sini ditandain nomor 15. Ya, sudah kurang lebih 45 menit, ya 15 menit kita akan melakukan sesi tanya jawab jika ada pertanyaan. Silakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tandain. Ya. Tandain sampai dengan nomor 15, nanti kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang di bulan berikutnya halaman 15. Maaf, halaman 4 nomor 15. Fadlu, silakan jika ada yang ingin bertanya. Saya ada waktu 15 menit. Ya, terkait dengan mukjizat, terkait dengan yang lain boleh ditanyakan, silakan kalau ada pertanyaan. Sudah waktu 15 menit.
Ya, silakan. Gibah. Hmm. Ah, oke, baik. Terima kasih, pertanyaannya cukup baik ya. Bagaimana kalau seandainya kita membicarakan eh, sesuatu yang fakta ya terkait dengan kelebihannya, eh, hal-hal yang baiknya ya yang pada orang tersebut. Nah itu apakah diperbolehkan? Boleh. Tadi yang saya sebutkan itu namanya ghibtoh. Ya ghibtoh. Anda membicarakan kebaikan orang lain di belakangnya, itu namanya ghibtoh. Itu boleh. Boleh itu bahkan eh, itu dianjurkan kita tuh menyebut-nyebut kebaikan orang lain tujuannya untuk memotivasi kita, gitu ya. Nah, sekalipun fakta orang ini berbuat demikian, tapi itu hal yang buruk, tetap nggak boleh itu, sekalipun dia benar, ya. Mau itu membicarakannya di belakangnya ataupun membicarakannya di depannya, jangan, ya. Maka kata Nabi, tuba liman syaghala aibuhu an uyubin nas. Ya, beruntunglah orang yang sibuk dengan aibnya sendiri daripada aib-aib orang lain. Gitu ya. Tidak ada orang yang nggak punya aib di dunia ini. Ya, Anda masih menghormati misalnya seseorang. Kenapa Anda hormat? Karena memang aibnya Allah tutup. Tapi ketika aibnya Allah buka, apakah mungkin kita bisa hormat seperti dulu lagi? Mungkin iya, tapi berkurang kehormatan kita. Nah itu maknanya, artinya bahwa tidaklah boleh kita membicarakan aib orang lain sekalipun dia nggak tahu dan itu di belakangnya. Tapi kalau hal-hal yang kebaikan atau misalnya kelebihan dari dirinya kita bicarakan di belakang, itu boleh, ya itu boleh. Yang nggak boleh itu adalah keburukan yang ghibah. Karena gini, contoh ghibah, contoh mohon maaf, ada orang lewat. Orang lewat ini misalnya dia apa ya? Mohon maaf ini ya, perawakannya tidak menarik, kulitnya berwarna, ya, kemudian badannya nggak wangi. Dia lewat depan Anda, di hati Anda ngomong, ini orang bau banget. Itu ghibah, tuh, ya, ini orang hitam banget, gitu kan, misal, gitu ya. Itu Anda berghibah tuh, ghibah dengan diri Anda sendiri, ngomongin kejelekan orang, tuh. Jangan begitu tuh. Itu jadi ghibah itu nggak mesti selalu berdua. Makanya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan kita untuk memakai wangi-wangian ketika kita beribadah di masjid. Ya, bahkan Al Imam Syafi'i beliau mengatakan tidaklah boros orang yang membeli ya daripada sepertiga hartanya untuk membelikan wangi-wangian di parfum. Dia punya misalnya uang berapa? 100.000, ya 35.000 dia beli parfum, itu nggak dikatakan boros, gitu ya. Bahkan memang disunahkan kita itu memakai parfum bagi laki-laki, perempuan cukup sekedarnya saja, jangan sampai berlebihan, ya. Kenapa tujuan kita tuh beribadah wabil khusus di luar itu memakai parfum? Diantaranya adalah agar menghilangkan dosa orang bergibah karena kita, gitu ya. Jadi kita ini kadang-kadang nggak sadar kalau kita sendiri yang memantik diri kita untuk digibahin sama orang, gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau kita sholat berjamaah, misalnya saya subuh berjamaah, ya kan subuh jarang juga orang udah mandi kan, biasanya cuci muka, wudhu, ya bersih-bersih dia ke masjid atau ke musola. Dia lupa tuh pakai parfum, dia lupa pakai minyak wangi. Nah di sampingnya sholat kecium aroma tidak nyamannya, ini orang bau banget, gitu kan. Nah itu orang itu jadi dosa tuh dengan sebab Anda, gitu ya. Itu juga namanya ghibah, ya tapi ya dosa kecil ya, tapi dosa kecil kalau terus dilakukan jadi banyak, jadi besar, gitu kan. Nah artinya bahwa kita juga berupaya jangan sampai menjadi penyebab orang berghibah gara-gara kita. Nah demikian jadi ghibah itu maknanya bukan hanya berbicara dengan dengan dua orang, tetapi kita pun sendiri bisa berghibah. Ya, makanya kita disuruh habis sholat
istighfar. Ya, tujuannya itu tuh. Kadang-kadang kita melakukan dosa yang nggak sengaja kita lakukan, tapi itu perbuatan dosa. Makanya sehari semalam jangan kurang kita beristighfar kepada Allah sebanyak 70 kali. Kenapa? Karena Nabi Muhammad saja nggak kurang sehari semalam 70 kali beliau beristighfar. Wallahi la astaghfirullah al-yaum aktsara min sab'ina marrah, kata Nabi. Ya, aku tidak kurang bahkan lebih daripada 70 kali aku beristighfar setiap ya hari, ya, pagi, siang dan malam. Nah, jadi kita pun demikian. Nabi salat astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu dibayangkan di pikiran kita, ya Allah ya Rabb, aku minta maaf ya atas kesalahanku, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Karena terkadang kita nggak sengaja akhirnya berbuat maksiat, gitu ya. Nah kayak tadi tuh. Nah untuk itu emang perkara ghibah ini perkara yang memang kadang-kadang kita nggak ngeh ya. Oh ya usah ghibah. Lagi ngobrol berdua bertiga, ya temannya memantik untuk ngomongin orang, kita keikut-ikutan, gitu ya. Oh iya dia bener begitu ya, karena udah. Makanya jadi majelis ghibah itu kan. Kalau memang ada orang ngomongin orang lain, Anda berada di majelis itu, tinggalin tuh tempat. Kalau nggak mampu meninggalkan tempat itu, ya minimal Anda jangan nimbrung. Ya, jangan nimbrung. Kalau Anda mampu, Anda tegur mereka. Udah jangan ngomongin orang lah, ngomongin yang lain aja, gitu kan. Itu coba tuh, mesti ada yang begitu tuh. Ya, ini kadang-kadang gurunya yang digibahin, gitu kan. Ya gurunya yang digibahin, ya gurunya, dosennya yang digibahin. Ya gimana mau berkah ilmunya, orang gurunya digibahin, gitu kan. Hatta sekalipun memang beliau ada hal-hal yang keliru, ya udah nggak usah digibahin. Uzubillah, gimana mau berkah ilmunya, gimana mau pinter matematikanya, gimana mau pinter biologinya, kalau yang digibahin tuh guru biologinya, guru fisikanya, gitu ya. Nah ini kadang-kadang rekan-rekan mahasiswa pun demikian, yang digibahin dosennya, ya akhirnya nggak berkah ilmunya. Nah itu ya. Nah, ini juga nanti masukan ya buat ini, nanti kita akan bahas kajian akhlak itu. Kajian akhlak itu perlu kita bahas tuh untuk apa ya, melembutkan hati kita yang awalnya keras itu bisa lembut dengan kajian-kajian akhlak. Nanti selesai kitab ini mungkin kita akan masuk ke kajian akhlak, kita ganti kitab tentang akhlak. Nah baik, masih ada waktu 5 menit, silakan bagi yang ingin bertanya dari akhwat ini kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ya, Fadl, silakan. Oh, nggak apa-apa, silakan. Oh ya, istilah mabuk agama adalah itu istilah-istilah yang baru saja ya. Artinya orang yang salah menjadikan agama sebagai tuntunannya, artinya seakan-akan berlebih-lebihan gitu ya, berlebih-lebihan. Nah, dalam beragama ya kita sudah ada takarannya, ya sudah ada takarannya, sudah ada guideline-nya dalam Quran dan hadis dan juga kaul-kaul ulama. Tinggal kita mengikutinya saja. Ya, tinggal kita mengikutinya saja tuntunan yang sudah ada. Tetapi kadang-kadang ada juga orang yang salah menggunakan apa tuh istilah mabuk agama. Tetapi pada prinsipnya orang ini memang sesuai dengan aturannya, dia beragama, tapi karena ada orang yang apa ya, sebentar. Tapi karena pemahamannya yang sangat dangkal sehingga dia mengatakan orang itu mabuk agama. Padahal tidak, karena memang itu ada. Ya, karena mungkin ilmunya aja yang belum nyampe. Gitu. Yang pertama gini, sebelum saya jawab pertanyaan yang kedua.
dalam beragama ini, janganlah dahulu kita menjudge orang itu salah dalam beragama, ya. Jika memang apa yang kita lihat pada dirinya itu berbeda dengan apa yang kita dapatkan. Paham ya? Jadi gini, ada orang melakukan perbuatan A. Lalu Anda tahu ini adalah B. Jangan dulu Anda mengklaim orang yang melakukan ini A salah. Ya. Karena Anda meyakini yang benar itu B, gitu ya. Jangan dulu mengklaim menjudge itu. Kenapa? Bisa jadi ada pendapat yang memperbolehkan sehingga dia berbuat yang A. Ya. Bukan dia salah, tetapi ilmu kita yang belum nyampe. Gitu ya. Nah, kadang-kadang ada orang yang anak-anak muda, ya, semangat dia belajar ilmu agama, baru dapat seujung kuku, tapi udah berani menyalahkan orang. Ini haram, ini bid'ah, ya, ini haram, ya. Padahal yang dia baru tahu cuma dikit doang, tetapi sudah berani menyalahkan orang-orang lain. Nah itu jangan. Nah kemudian yang kedua, orang yang mencari ilmu tujuannya untuk dunia, gitu ya. Ya, insya Allah bulan Desember buku saya terbit. Saya menulis buku hadis tentang akhlak pencari ilmu. Nanti kalau sudah ada, insya Allah bulan depan lah, insya Allah ya, Januari kalau sudah ada, saya kasih lah. Tapi nggak banyak, satu ya atau dua nanti untuk di sini. Nah saya menulis itu buku tentang akhlak penuntut ilmu. Banyak orang yang salah dalam menuntut ilmu, sehingga mereka tidak mendapatkan tujuan akhir dalam menuntut ilmu. Ya, di antaranya salah niat, gitu ya, ligar di dunia. Ya, siapa orang, kata Nabi, yang mencari ilmu tujuannya bukan karena Allah, ya, tetapi di dunia, maka jangankan masuk surga, nyium bau surganya aja nggak dapat, gitu ya. Arfal jannah itu ya, nyium bau surganya aja nggak dapat. Jadi gini, orang-orang yang menuntut ilmu, lalu dengan ilmunya yang ia miliki, dia niatkan untuk mendapat kedudukan duniawi, itu nggak boleh, nggak boleh. Antum kuliah, tujuannya harus dibenarkan dulu. Saya kuliah untuk mencari ilmu, terkait nanti Anda dengan lulus kuliah itu jadi apa, maka itu adalah bagian yang Anda dapatkan, bukan menjadi tujuan akhir, gitu ya. Ada orang mencari ilmu harus yang pertama lillahi ta'ala dulu. Terkait nanti setelah lillahi ta'ala dia mendapat keuntungan duniawi, itu boleh diambil, nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah saya nih pengen menghafal Quran. Nanti kalau saya sudah jadi hafiz, ya nanti saya dapat duit banyak nih, diundang sana, diundang sini. Saya ingin belajar menjadi seorang qori, qiraat. Kalau saya jadi qori, nanti saya banyak diundang, lalu saya akan banyak dapat uang. Nah itu yang nggak boleh, haram ya, kayak gitu. Orang-orang yang kayak gitu, jangankan masuk surga, nyium bau surga aja nggak dapat, kata Nabi tuh. Ya, kenapa? Karena niat awal mencari ilmunya li dunia. Maka yang pertama itu karena Allah dulu. Perkara nanti ada dunia ngikutin, itu urusan lain, itu ambil hak Anda, boleh. Ya, Anda ngaji, ya Anda belajar, tujuannya adalah satu, ingin menghilangkan kebodohan di dalam diri saya. Saya ikhlas karena Allah, saya ingin menyebarkan apa yang saya dapatkan ini kepada orang lain. Saya ingin ajarkan kepada orang lain. Saya ingin memusnahkan kebatilan yang ada di dunia ini, misalnya dengan sebab saya berilmu. Toh nanti Anda diundang mengisi kajian dengan segala macam, ya, lalu Anda mendapatkan hadiah dari Anda mengisi hal-hal yang tadi, silakan, itu ambil halal untuk Anda. Yang nggak boleh tadi, dari awal niatnya mondok, ngaji, belajar agama, ingin jadi ustadz, ya ingin dapat dunia, mendapatkan kedudukan, mendapatkan privilege, mendapatkan jabatan, mendapatkan penghormatan. Kalau tujuannya itu, nggak akan berkah ilmunya. Maka berapa banyak, mohon maaf ini, maka berapa banyak orang-orang yang memang menjadikan dunia sebagai sarana dia untuk mencari harta, itu nggak berkah hartanya, dan dakwanya nggak akan berhasil, nggak ada sirnya, nggak ada rahasia di dakwahnya itu, sehingga
apa yang dia sampaikan ya udah berlalu begitu aja, nggak membekas di hati jamaah. Mohon maaf, ada orang yang menyampaikan materi ceramah hanya sekedar ketawa ke TV, jamaah ketawa, pulang dari masjid udah nggak ada perubahan perilaku, nggak ada dagingnya yang dia bawa pulang tuh, nggak ada pesannya yang dia akan sampaikan kepada anak istrinya di rumah. Ya, banyak yang demikian. Kenapa? Karena orientasinya jamaah senang, ketawa, lalu dianggap ceramahnya bagus, ya. Kemudian dengan harapan ada yang lagi manggil dia. Nah, saya nggak mengatakan Ustadz Fulan atau Betulan, ya, si A si B tidak, tetapi ya ada yang memang demikian, ya, sehingga dia menjadikan ilmunya sebagai sarana untuk mencari duniawi, itu nggak boleh. Atau juga ada yang menjadikan ilmunya sebagai sarana untuk mondar-mandir ke penguasa, ya. Dia punya ilmu, dia alim, tetapi dengan ilmunya dia manfaatin nih untuk mencari kedudukan, keluar masuk istana, minta jabatan, minta kedudukan, minta privilege, minta jatah. Nah itu nggak boleh, nggak akan berkah ilmu kayak gitu. Di dunia memang mungkin dia punya apa kedudukan dipandang oleh orang, tetapi hakikatnya tidak. Nah itulah yang dikatakan bahwa innamal a'malu binniyat. Nah, jadi antum juga hadir hari ini, pagi ini ke masjid ini, niatnya dibenerin dulu, ya, bukan karena niat nggak enak ya sama temen, jangan, ya, atau mungkin niatnya yang lain gitu, jangan, itu nggak akan dapat pahala. Itulah ya yang anda niatkan, pahalanya itu, ya. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaih. Maka uruskan niat, ya, uruskan niat. Nah, kalau niatnya benar, nah maka pahalanya juga sesuai dengan niatnya masing-masing. Nah demikian ya, jadi ini nasihat juga buat saya juga, ya. Nasihat buat kita semua, bahwa saya pun demikian. Jangan mengajar tujuannya awalnya karena uang, gitu ya. Kalau bagi seorang penuntut ilmu, jangan menuntut ilmu tujuannya hanya dunia. Begitu pula seorang pendidik, ya, janganlah dia mendidik atau mengajar tujuannya duniawi. Tapi ketika dia mendapatkan duniawi dengan sebab niat dia mengajar karena Allah, silakan ambil, boleh, gitu ya, tidak menjadi haram, ya, tidak menjadi haram itu. Ya nggak boleh kan, apa tuh, tarif ya, mematok tarif itu ya. Nah, itu ya. Itu yang memang terkadang merusak keikhlasan dalam dakwah, gitu ya. Nah demikian ya. Oke, saya rasa cukup, sudah jam 11 kurang 5, waktunya sudah habis, sehingga mudah-mudahan ini menjadi renungan untuk kita semua, ya, menjadi nasihat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.